Siapa yang di sini nggak kelas juga sama Ana de Armas? Kalau iya, kubur mimpi lu dalam-dalam. Mbak Ana udah punya gua. Inget, punya gua. Jangan ada yang ngaku-ngaku. Well, hello Frame Talkers. Seperti biasa kembali lagi bersama host tercinta kalian, Lutfi Yodafa. Kali ini gue akan mereview sebuah film yang sekuen actionnya tuh Jos Marco Jos. Sebuah film yang masih berasal dari universe-nya The Cold-Blooded Killer, Sang Baba Yaga, aka John Wick. Seperti yang mungkin kalian sudah pernah lihat di sosial media atau poster-poster bioskop, ini film posternya ngejreng sendiri, warna ungu janda. Apalagi kalau bukan Ballerina. Cappuccina. Ballerina ini disutradari sama Len Wiseman gue nggak tahu lah. Cuma katanya film ini sempet take ulang, makanya jadwal rilisnya tuh agak mundur. Selain karena dari universe-nya John Wick yang bikin gue mau nonton film ini, bahkan udah gue tungguin dari pas masih trailernya doang. Karena yang jadi MC di Ballerina ini ya pacar gue, mbak-mbak Latina Spanyol, the one and only Ana de Armas. Ana de Armas terakhir kali adu peran sama Keanu Reeves itu kalau nggak salah ya di film Daughter of God atau Knock Knock gitu, gue lupa. Coba deh tolong koreksi ya kalau salah. Kalau di Knock Knock dia berperan sebagai mbak-mbak psikopat random. ¿De qué parte de Barcelona? Allí conocí a mi esposa. Yo tenía 5 años cuando nos fuimos a... Nah, di Ballerina ini dia berperan sebagai Eve McCarroll, seorang penari balet mematikan. Kenapa gue bilang mematikan? Karena tentunya profesi penari balet ini ya cuma kedok aja. Aslinya mah doi mercenaries yang seksi tapi ngeri. Eve ini dilatih di tempat yang sama seperti John Wick, which is di Ruska Roma, organisasi pembunuh bayaran di bawah kekuasaan The High Table. In case lu pada lupa nih ya, biar gue ingetin sedikit tentang The High Table. Ini tuh kayak dewan penguasa yang mengontrol dunia bawah atau underworld, termasuk di dalamnya organisasi kayak Ruska Roma tadi. Nah, di The High Table ini tuh punya kode etik dalam menjalankan bisnisnya. Semua organisasi di bawah kekuasaannya itu harus patuh sama peraturan yang udah ditentukan. Contoh paling simpelnya itu nggak boleh ada pembunuhan di The Continental, sebuah hotel yang udah jadi kayak safe zone buat para pembunuh bayaran. Oke, kalau lo udah inget, kita lanjut. Karena Eve ini dibesarkan dan dilatih di tempat yang sama seperti John Wick, jadi skill yang dimiliki Eve ini kurang lebih sama kayak Sang Baba Yaga. Bisa dibilang Eve ini John Wick versi betina, pembunuh bayaran yang manis, hot, seksi. Pokoknya mantep dah Ana de Armas mah. Secara cerita sebenarnya Ballerina premisnya mah standar banget. Bahkan bisa gue bilang mirip banget sama John Wick. Sama-sama punya dendam dan pengen revenge. Udah gitu doang. Bahkan bukan cuma premis ceritanya aja yang sama, scene-nya juga ada yang sama. Contohnya kayak yang John Wick datang ke toko senjata buat prepare berburu. I know you'll appreciate the custom porting. What's next? Nah, di Ballerina ini juga ada cuy. Will this be a large or small game hunt? Cuma bedanya kalau John Wick kan karena anjing peninggalan bininya dibunuh dan rumahnya dibakar. Nah, kalau si Eve ini karena bapaknya dibunuh waktu dia kecil sama suatu sekte yang dipimpin sama seseorang dengan julukan The Chancellor. Sekte ini punya base camp di pegunungan Hallstatt, Austria. Dan gokilnya ini sekte udah berjalan ratusan tahun turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari sisi teknis pun Ballerina ini memang John Wick banget. Dari movement kameranya yang mirip banget hampir di setiap fight scene, terus juga teknik fightnya sendiri pun memang sama percis. Lu tahu istilah gunfu di John Wick yang gabungin bela diri sama penggunaan senjata. Nah, di film ini pun tekniknya masih dipakai, koreografinya sama. And you cannot change it. Belum lagi kalau kita ngomongin color grading, sama banget dah darknya dengan ciri khas John Wick yang mana selalu ada variasi warna neon yang mencolok, terutama di John Wick 3. Nah, sekali lagi di Ballerina ini pun sama. Wong posternya John Wick 3 sama Ballerina aja sama kok basic warnanya. Untuk lu para pencinta action, film ini bakal ngemanjain lu banget dengan sekuen action yang beruntun. Bisa dibilang sekitar 80% film ini tuh isinya action semua. Lu akan disuguhkan fight scene yang meriah, yang dark, door, hampir tanpa henti. Baru berhenti, mulai tembak lagi transaksi senjata, kena kepung, lagi ngobrol, dilempar bom. Pokoknya meriah dah actionnya. Tapi yang ajaibnya dengan segitu banyaknya action, lu bisa dibuat nggak bosen nontonnya. Selalu ada kejutan-kejutan yang diberikan supaya actionnya ini tuh unik dan nggak ngebosenin. Contoh kayak pas scene ketika si Eve ini berantem pakai granat. Iya, lu nggak salah denger, pakai granat. Kalau biasanya orang berantem sambil tembak-tembak pakai pistol, ini mah ngandelin granat serenceng dikalungin pula, udah kayak medali aja. This isn't done until they're dead.
terus ngebacokin musuh pakai sepatu ice skating lah. Dan yang paling gokilnya lagi, bukan adu jotos, bukan adu tembak, apalagi adu machine gun. Di act ketiganya nanti ada adu flamethrower yang keren parah, Cok. When you think of me, you should think of fire. Berasa kayak lihat Human Torch di Marvel beradu semburan api sama Heat Blast di Ben 10. Asli dah, pokoknya ini mah goks banget. Dan gak sampai di situ aja, nanti ada lagi mereka adu flamethrower sama selang damkar. Jadinya ya air lawan api gitu. Bisa-bisanya kepikiran masukin scene kayak beginian di film action yang notabene film action umum aja gitu. Surprise kayak gitulah yang bikin nonton Ballerina gak ngebosenin, walaupun ya dari premis cerita sih standar banget. Dan kalau ngomongin acting pun sebenarnya Ana de Armas juga actingnya standar aja gitu. Ana de Armas jadi Ana de Armas sendiri gitu, jadi dirinya sendiri. Cuma memang di sini tuh seakan-akan dia ingin membuktikan kalau dia tuh bisa loh ngelakuin gerakan aksi yang selincah itu, walaupun gak semua Dan memang lincahnya ini tuh beda sama film-film dia sebelumnya, kayak pas kemunculan dia di James Bond, terus di Ghosted. Memang lincahnya ini tuh beda banget sama film-film action dia sebelumnya gitu. Dan kehadiran John Wick di film ini tuh porsinya cukup lah, nggak berlebihan, nggak sampai ngejadiin si Eve ini tuh di bawah bayang-bayangnya John Wick. Meskipun nggak banyak, tapi si John Wick ini sekalinya muncul ya bedes lah. The Baba Yaga. Dan seolah memperlihatkan sejago-jagonya si Eve ini tetap kalah jauh sama sang Baba Yaga, sama John Wick. Tapi tetap ya porsinya pas kok, nggak berlebihan. Pecinta John Wick kayak dikasih sedikit fan service di sini. Nah, kesimpulannya Ballerina ini tuh film full action yang seru untuk dinikmati tanpa harus banyak mikir. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, ya Ballerina ini tuh John Wick versi seksi aja. Final score buat Ballerina ini bisa gue kasih di angka 7,8/10 lah. Kalau lo suka review dari gue, like video ini, pencet subscribe dan follow semua sosial media Frame Talks. Buat lo yang udah nonton Ballerina, coba silakan tulis di kolom komentar gimana pendapat lo tentang film ini. Apakah lebih baik John Wick atau sama-sama badass-nya atau gimana? Silakan diskusi di bawah. Sampai jumpa di review berikutnya.